Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat taufik kepada kita semuanya, sehingga kita terdorong untuk melakukan salah satu bentuk amal soleh, yaitu menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita sampai pada hadis nomor 175. Hadis nomor 175 masih membahas tentang bab syurutis shalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalani. Kana ana iku li ketuwe ingsun min Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani. Apa madkhalani? Dalan mlebu loro. Fakuntu mangko ana sapa ingsun iku idza ataituhu tatkalane teka sapa ingsun ing Kanjeng Nabi wa huwa halih utai Kanjeng Nabi iku yusolli wong kang salat tanahnaha mangko dehem sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyiduna Ali berkata bahwa
saya itu memiliki dua tempat masuk, dua pintu ya, dua pintu dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika aku datang kepada Nabi dan beliau sedang sholat, maka beliau dehem kepadaku. Rawahun Nasaiyu wa Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini pertama menunjukkan kepada kita betapa dekatnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Karena memang Sayyiduna Ali ini sejak kecil dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Ali telah masuk Islam ketika masih kecil. Dan Sayyidina Ali adalah putra dari paman beliau yang sejak kecil memang sudah sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian beliau juga diambil sebagai menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suami dari Fatimah Az-Zahra. Di antara hal yang menunjukkan kedekatan itu adalah bahwa Sayyidina Ali memiliki dua akses pintu untuk datang ke Rasulullah. Jadi enggak hanya lewat depan saja, tetapi ada pintu lain yang beliau bisa masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan kalau beliau masuk ke dalam rumah beliau, rumah Nabi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dehem gitu kan? Dehem. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwa dehem itu tidak membatalkan sholat. Karena Nabi sedang sholat. Sayyidina Ali masuk, kemudian Nabi sedang sholat, kemudian beliau dehem. Paham dehem ya? Nah, dehem itu namanya. Nah, untuk memberikan isyarat, Nah, maka ini menunjukkan bahwa dehem dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i, yang kita anut, dan juga selain Syafi'i ada juga yang berpendapat sama dengan mazhab Syafi'i, itu dilihat dehemnya. Apabila dehemnya itu mengeluarkan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan, maka batal sholatnya. Apabila tidak, maka tidak membatalkan sholat. Jadi dirinci. Tidak secara mutlak dehem itu membatalkan sholat. Dehem yang membatalkan sholat apabila dehemnya itu mengeluarkan huruf, dua huruf minimal, baik memahamkan atau enggak. Yang kedua yaitu satu huruf tetapi memahamkan. Nah, ini diselaraskan dengan kalam atau kalamun nas, berbicara. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa berbicara itu membatalkan sholat. Nah, berbicara kepada orang, bukan zikir. Berbicara yang membatalkan sholat itu apabila mengeluarkan dua huruf meskipun tidak memahamkan, atau satu huruf itu sudah memahamkan. Seperti seseorang mengatakan qi, ai, itu kan satu huruf saja, tetapi dia memahamkan. Nah, itu membatalkan sholat. Itu dalam dalam kaidahnya umum tentang berbicara. Nah, demikian juga dehem. Kalau dehem itu sampai mengeluarkan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan, maka itu membatalkan sholat. Tapi jika tidak, maka tidak membatalkan sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i dan lainnya yang sama pendapatnya dengan mazhab Syafi'i. Tetapi ada juga sebagian dari para ulama
berdasarkan zahir dari hadis ini mengatakan bahwa dehem tidak membatalkan sholat secara mutlak. Baik mengeluarkan huruf atau tidak mengeluarkan huruf itu tidak membatalkan sholat menurut sebagian ulama. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang biasa kita amalkan, dilihat mengeluarkan 2 huruf atau enggak, atau 1 huruf yang memahamkan atau tidak. Jika mengeluarkan 2 huruf atau lebih atau 1 huruf yang memahamkan maka membatalkan sholat. Jika tidak maka tidak membatalkan sholat. Kita lanjutkan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala wasdawu sapa Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Qultu li Bilalin, ngucap sapa ingsun li Bilalin maring Bilal, kaifa ra'aita, kaifa halih kaya apa ra'aita ningali sapa sira annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaruddu jawab sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase para sahabat hina yusallimun ing dalam nalikane uluk salam sapa sahabat alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wa huwa halih utai Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Bilal, yaqulu hakadha, dia mengatakan hakadha, wa basata kaffahu, dan dia beber wa basatalan beber sapa Bilal kaffahu kaffahu ing epe-epeke Bilal. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qultu, Ibnu Umar berkata kepada Bilal, qultu, aku berkata kepada Bilal, bagaimana kamu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjawab salam kepada para sahabat ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau di saat beliau sholat. Bilal menjawab hakadha, hakadha. Beliau melakukannya, menjawab salamnya dengan begini, dengan membuka telapak tangannya seperti ini. Artinya beliau tidak menjawabnya dengan mengatakan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dengan bacaan, tetapi dengan menggunakan isyarah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa orang yang sholat, jika ada orang membaca salam kepadanya, maka dia tidak boleh menjawabnya dengan bacaan salam serupa. Misalnya kita sedang sholat, ada orang tamu mengetuk pintu atau dia beruluk salam di luar. Dia mengatakan assalamualaikum. Kita sedang sholat. Maka kita nggak boleh mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh meskipun pakai bahasa Arab. Karena apa? Karena itu kalamun nas, itu berbicara kepada orang. Ketika waalaikumsalam itu kan kepada seseorang, dia menjawab salam orang lain. Maka nggak boleh kita menjawabnya dengan ucapan, dengan mengatakan misalnya waalaikumsalam, atau apalagi lebih lengkap lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara ucapan nggak boleh, tetapi boleh dengan isyarah. Boleh dengan isyarah. Isyarahnya yaitu dengan, di sini kalau dalam hadis ini yaitu dengan begini, Nabi dengan mengangkat telapak tangannya yang diginikan, menunjukkan, memberikan isyarah beliau menjawab salam dari orang yang uluk salam tersebut. Ini ya. Kalau yang tadi beliau dehem, tapi tadi kan tidak menyebutkan tentang bahwa Sayyidina Ali membaca salam kepada Nabi.
Hanya sekedar Sayyidina Ali masuk, Rasulullah sedang sholat, kemudian beliau dehem. Sementara di sini Rasulullah para sahabat salam, maka Nabi menjawabnya, tetapi tidak dengan ucapan, dengan isyarah, yaitu dengan membeberkan telapak tangannya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa ana Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Rasulullah wa huwa halih utawi Rasulullah iku hamilun wong kang gawa Umamata binti Zainab ing gawa Umamah binti Zainab. Fa idza sajada mongko tatkalane sujud sapa Kanjeng Nabi wada'aha nyeleh sapa Kanjeng Nabi ing Umamah. Wa idza qama lan tatkalane jumeneng sapa Kanjeng Nabi hamalaha mongko gawa sapa Kanjeng Nabi ing Umamah. Muttafaqun alaih. Wali muslimin wa huwa hale utai Kanjeng Nabi iku ya ummu ngimami sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungsa fil masjid ing dalam masjid. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu sholat dalam keadaan gendong Umamah binti Zainab. Perhatikan, beliau sholat tetapi beliau membawa anak kecil digendong oleh beliau. Jika beliau sujud maka Umamah anak kecil itu diletakkan. Apabila beliau berdiri lagi maka digendong lagi. Itu dalam sholat. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa itu beliau lakukan dalam kondisi beliau sebagai imam sholat di dalam masjid. Jadi imam berarti sholat wajib, sedang menjalankan sholat wajib, beliau melakukan hal tersebut. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, bahwa gendong orang ketika sholat itu tidak membatalkan sholat. Baik itu karena darurat atau tidak karena darurat. Baik itu dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Tidak mengapa. Jadi kalau misalnya kita punya anak kecil. Tentu saja anak yang kita gendong itu tidak membawa najis. Itu sudah kaidah ya. Artinya karena membawa najis itu nanti akan membatalkan sholat. Anak kecil itu tentu saja dalam kondisi suci badannya. Karena anak kecil kan mudah dia terkena najis. Kalau dia misalnya pempesan misalnya, kemudian di dalamnya ada tainya atau ada kencingnya, tentu saja nanti kalau kita gendong akan membawa najis kita. Dan membawa najis nanti akan membatalkan sholat. Ini yang dimaksud tentu saja nggak seperti itu. Anaknya memang suci. Anak kecil itu suci. Tidak ada najis, kencing atau lainnya pada badan anak itu. Ketika kita sholat maka kita boleh menggendongnya. Misalnya anak itu kita mau sholat dia nggak bisa ditinggal. Nggak mau ditinggal misalnya. Lengket aja sama bapaknya atau sama ibunya. Nggak mau pisah. Kemudian dia sholat dengan menggendong anak kecil itu. Maka itu hukumnya adalah boleh, tidak membatalkan sholat. Baik dalam keadaan darurat atau tidak dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu ya ketika misalnya nggak ada orang lain yang menggendongnya. Jika nggak digendong nanti dia bisa jatuh atau dia bisa ketabrak atau dia bisa masuk sumur dan sebagainya atau kena api dan sebagainya karena di kanan kirinya ada bahaya-bahaya. Itu darurat sehingga dia harus gendong anaknya itu biar selamat.
Atau tidak dalam keadaan darurat pun tidak masalah. Seperti yang terjadi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak dalam kondisi darurat, tetapi beliau melakukan itu adalah karena pertama tawadhu'nya Nabi. Ini juga dari sini kita melihat bagaimana tawadhu'nya, rendah hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai untuk anak-anak kecil. Tawadhu', rendah hati kepada anak kecil. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menyayangi dan mencintai anak-anak kecil. Dan ini merupakan ajaran Islam, akhlak Islam yang juga kita harus mengamalkannya. Karena ada sebagian orang sama anak kecil itu nggak suka. Sama anak kecil suka dimarah-marahi. Sama anak kecil, padahal anak kecil itu semestinya disayangi. Anak kecil itu semestinya dicintai. Tetapi ada sebagian bahkan orang tua yang dengan anak kecil pun dia tidak suka. Islam tidak mengajarkan begitu, tetapi mengajarkan kita untuk lemah lembut kepada anak kecil, menyayanginya. Itu akhlak Islam dan Nabi memberikan contoh. Sampai ketika sholat pun beliau menunjukkan contoh itu. Ketika berdiri digendong. Nanti ketika sujud diletakkan dulu, kemudian beliau sujud. Kemudian ketika berdiri dibawa lagi untuk berdiri sholat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu tidak membatalkan sholat. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kita pahami dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya sholat dengan menggendong anak kecil atau mungkin anak besar juga, kalau maksudnya mungkin jika seseorang menggendong anak besar, misalnya orang tua misalnya, tetapi ya gimana menggendong, ini hanya anak kecil pada umumnya. Jadi itu tidak membatalkan sholat. Ini yang pertama. Baik dalam keadaan darurat atau tidak, dalam keadaan sholat sunnah atau wajib. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan itu hanya dalam sholat sunnah saja. Mengatakan ini yang hadis Bukhari ini adalah dalam sholat sunnah. Berlaku dalam sholat sunnah seseorang boleh menggendong anak. Tetapi itu terbantahkan dengan riwayat Muslim yang mengatakan wa huwa ya'ummun nasa fil masjid. Nah, ini berarti jamaah. Jamaah itu berarti sholat wajib. Nah, berarti di sini tidak terkhususkan untuk sholat sunnah, tetapi juga dalam sholat wajib. Baik seseorang itu menjadi makmum atau menjadi imam. Karena di sini beliau menjadi imam. Kalau jadi imam saja boleh menggendong anak, bagaimana dengan sholat sendirian? Itu dia juga boleh untuk menggendong anak. Jadi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang lengket anaknya dengannya misalnya, itu tidak perlu susah-susah. Karena terkadang kita kan bingung mau sholat, ini gimana, terutama ibu-ibu. Mau sholat, waktunya sudah mau habis, anaknya rewel aja, nangis saja, minta digendong terus. Sementara bapaknya nggak ada misalnya. Atau kakaknya nggak ada orang lain yang menggendong. Sebagian ibu-ibu sampai nggak sholat gara-gara anaknya terus nangis nggak sholat. Ini ada jalan keluarnya, sholat dengan menggendong anak. Tentu saja anaknya ya dibersihkan dulu dari najis, jangan sampai ada najisnya. Kemudian lakukan sholat dengan menggendong anak, itu tidak ada masalah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa al-fi'lul qalil fi shalah la yubtilus shalah. Perbuatan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu al-fi'lul katsir, yaitu melakukan perbuatan yang banyak.
Dalam hal ini, dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat yang dikemukakan dalam kitab-kitab para ulama. Sebagian mengatakan bahwa al-fi'lul katsir, melakukan perbuatan yang banyak itu adalah melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Jadi kalau seseorang melakukan gerakan badan 3 kali berturut-turut, apakah dia menggerakkan tangannya atau badannya 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Itu yang disebut al-fi'lul katsir menurut sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa al-fi'lul katsir, perbuatan banyak itu adalah perbuatan yang dilakukan yang kira-kira memakan waktu 1 rakaat. Jika untuk melakukan 1 rakaat sholat, maka itu mencukupi. Gerakan itu lama. Apabila dihitung, maka dia sudah cukup untuk melakukan sholat 1 rakaat. Misalnya kalau kita sholat 1 rakaat itu 1 menit misalnya. Karena setiap orang tentu saja beda-beda. Ada yang lama sholatnya, ada yang cepat. 1 rakaat misalnya 1 menit. Berarti melakukan gerakan selama 1 menit itu yang membatalkan sholat. Kalau kurang dari itu maka tidak membatalkan sholat. Ini menurut sebagian ulama yang lain, dan ini dianggap pendapat yang lebih unggul, yang lebih kuat. Kenapa? Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan di sini aqwa dalilan. Karena dari sisi dalilnya itu lebih kuat. Dalilnya diantaranya ini. Kalau menggendong anak misalnya, itu kira-kira gerakannya itu apa tidak lebih dari 3 kali. Gendong anak. Dia menggendong anak, sedang sholat menggendong anak. Kemungkinan besar itu lebih 3 kali gerakannya. Berturut-turut. Tapi di sini ada ketentuan berturut-turut. Atau bisa jadi menggendong anak juga tidak bisa lebih 3 kali tetapi tidak berturut-turut. Ini kemungkinan. Yang kedua ada hadis yang lain itu yang menunjukkan bahwa suatu ketika Nabi sedang sholat, kemudian Sayyidah Aisyah itu datang. Datang dan Nabi kemudian tidak membatalkan sholatnya. Beliau berjalan menuju pintu, pintunya ke arah kiblat, tidak bergeser dari arah kiblat, tetap menghadap kiblat. Beliau berjalan dan membukakan pintu, kemudian beliau melanjutkan sholatnya lagi. Ini secara zahir itu juga lebih dari 3 kali gerakan, dan itu menunjukkan bahwasanya ini yang lebih kuat dalilnya. Tetapi pendapat yang pertama tadi itu juga ada di kalangan para ulama, yaitu 3 kali gerakan berturut-turut, atau yang kedua adalah melakukan gerakan yang mencapai ukuran 1 rakaat. Pendapat yang kedua itu yang lebih kuat dalilnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tentang masalah gerakan di dalam sholat. Sekarang kita lanjutkan lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu al-aswadaini fi sholati al-hayyata wal aqrabah. Uqtulu matenono sapa sira kabeh al-aswadaini ing kang ireng loro. Maksudnya itu istilah ya, aswadani. Fi sholati ing dalam salat. Al-hayyata rupane badal dari al-aswadaini. Al-hayyata rupane ula wal aqrabalan kala jengking. Rawahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang yang hitam dalam sholat,
Yaitu yang pertama ular dan yang kedua adalah kalajengking ya, kalajengking bahasa Indonesia. Bunuhlah ular dan kalajengking di saat kamu sedang sholat. Maksudnya meskipun kamu sedang sholat, apalagi kalau nggak sholat, maka ada binatang-binatang itu yang disunnahkan untuk dibunuh. Nah, di antaranya adalah ular, itu sunnah dibunuh. Kalajengking sunnah untuk dibunuh. Tikus itu sunnah untuk dibunuh. Nah, termasuk ketika seseorang sedang dalam sholat. Kemudian misalnya kita sedang sholat, di depan kita ada kalajengking lewat misalnya. Maka itu pun tetap diperintahkan oleh Nabi untuk membunuhnya. Atau ada ular, maka kita tetap disunnahkan untuk membunuhnya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ini disunnahkan, disyariatkan untuk membunuh dua binatang itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk membunuh ular atau membunuh kalajengking, karena itu adalah sunnah hukumnya, membunuh keduanya. Kemudian yang kedua, di sini juga ada ada anjuran kepada kita untuk menolak bahaya, ya, menolak bahaya dari diri kita dalam keadaan sholat. Kalau ada ular datang, kemudian nggak kita bunuh, nah, bisa-bisa ular itu akan mematuk kita. Atau kita datang, kita sholat, kemudian ada kalajengking di samping kita sujud, kalajengking muter-muter di dekat kepala kita misalnya, atau di dekat kaki kita. Itu kan bahaya. Kalau sempat dia dia mematuk kita, itu bisa berbahaya. Apalagi ular yang berbisa, bisa mati dia karena dipatuk ular itu. Nah, karena itu nggak apa-apa kalau kita sedang sholat dalam rangka untuk menolak bahaya yang akan datang, itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Nah, karena sebagian orang kan juga bisa kadang dia takut juga, bukan takut, nggak tahu, kemudian dia bertahan. Wah, saya sedang sholat, di dekat saya ada kalajengking misalnya. Dia biarkan saja. Karena apa? Takut batal sholatnya. Nanti kalau saya bunuh dia atau saya jauhkan, batal saya sholatnya. Sebagian ada yang nggak paham sehingga dia memilih bertahan sholat, kemudian membiarkan kalajengking atau ular itu mendekati dia atau dalam bahaya dipatuk oleh binatang tersebut. Nah, karena ketidakpahaman. Padahal boleh saja kita untuk bergerak, melakukan gerakan untuk membunuhnya. Tentu saja di sini di sini tadi itu, kalau dalam mazhab Syafi'i, al-fi'lul katsir, dengan perbuatan banyak, jangan sampai melakukan perbuatan yang banyak yang sampai memakan waktu 1 menit. Tidak sampai. Kalau cuma membunuh misalnya misalnya ada kalajengking di sampingnya, bawa sesuatu langsung pop ini saja, itu sudah mati dia. Beda kalau ular, mungkin agak sulit sedikit. Kalau ular yang datang agak butuh waktu untuk membunuhnya. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjut kepada babu sutratil musalli. Babu sutratil musalli utawi iki iku bab nerangaken sutrae wong kang salat. Ana Abi Juhaim bin al-Harits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu lamun weruh sapa almaru wong kang lewat baina yadayil musalli ing dalem ngarepe wong kang salat,
madza utawi apa iku alaihi ing atase almarru bainal musalli minal itsmi saking dosa, lakana yakti ana sapa wong almarru ayya iku ayaqifa yanto ngatek sapa almarru arba'ina ing dalem 40 tahun iku khairan luweh bagus lahu ketuwe almarru min ayyamurrah tinimbang saking yanto lewat sapa almarru baina yadaihi ing dalem ngarepe wong kang salat. Muttafaqun alaihi wa lafdzu lil Bukhari wa waqa'a fil Bazzari min wajhin akhar 40 kharifa ing dalem 40 tahun. Dari Abi Juhaim Ibn al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui apa dosa orang yang melakukan itu, maka pastilah berdiri selama 40 tahun itu lebih baik bagi dia daripada dia berjalan di depan orang yang sholat. Nah, jadi ada orang sholat. Ini larangan yang pertama, larangan apa? Berjalan di depan orang yang sholat apabila orang yang sholat itu memakai sutroh. Dia memasang sutroh. Nanti akan dijelaskan tentang sutrohnya. Sutroh itu semacam pembatas dia sholat. Jadi kalau kita sholat, misalnya kita berada di belakang tembok di sini, misalnya, maka ini adalah sutroh dia. Atau ini ada tiang, kemudian kita sholat di belakang tiang itu, maka tiang itu menjadi sutroh bagi dia. Maka kalau kita sholat misalnya bukan di masjid, kita sholat di ruangan seperti ini, maka tempat yang kamu pilih pertama mana? Pertama ya yang di dekat tiang, di belakang tiang atau di belakang tembok. Jangan sholat di tengah sini, tetapi sholatlah di depan yang dekat dengan tembok, karena itu sebagai sutroh kamu. Dan memasang sutroh itu hukumnya sunnah ketika kita melaksanakan sholat. Nah, ketika seseorang sudah ada sutroh di hadapannya, maka nggak boleh bagi kita untuk lewat di depannya. Nggak boleh kita berjalan di depan orang yang sholat tersebut. Dosanya itu berat. Nah, sampai dikatakan apabila seseorang tahu tentang dosanya, maka dia berdiri selama 40 tahun. Jadi dia sholatnya 40 tahun misalnya. Nah, ini hanya untuk menunjukkan apa? Betapanya jangan kamu berjalan di hadapan orang yang sholat. Sampai-sampai diandaikan orang itu sholatnya sampai 40 tahun. Kamu ingin berjalan di situ, maka kamu berdiri menunggu orang itu sholatnya selesai, meskipun sampai 40 tahun, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu lewat di hadapan orang yang sholat itu. Sampai seperti itu. Tapi yang nggak ada orang sholat 40 tahun. Nah, paling 5 menit. Artinya kamu kenapa nggak sabar? Nunggu orang itu sholat selesai 5 menit selesai. Bahkan dia nggak sampai 5 menit, 3 menit, 4 menit sudah selesai. Apalagi dia sudah rakaat yang terakhir. Kenapa nggak kamu sabar tunggu dulu, duduk sampai dia menyelesaikan sholatnya, baru kemudian kita berjalan. Nah, karena sebagian seperti itu. Asal jalan saja, dia tidak berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan. Hadirin rahimakumullah. Kalau ada seseorang, kita sudah memasang sutroh di hadapan kita.
Kita sholatnya sudah di sini atau di belakang tiang misalnya, atau kita memasang sesuatu di hadapannya, atau kita kasih garis di samping kita. Kemudian orang itu tetap mau lewat, maka kita boleh untuk menghalaunya. Kita boleh menghalaunya begini, tangan kita arahkan ke depan untuk menghalau orang itu agar tidak lewat. Apabila dia ngengkel, sudah dibeginikan, tetap kita boleh kita boleh untuk menjauhkannya dengan tangan kita. Itu berlaku apabila kita memasang sutroh. Tetapi apabila kita tidak memasang sutroh di hadapan kita misalnya sholat di tanah yang luas, di aula yang luas misalnya, sholatnya di tengah-tengah atau di belakang sendiri, yang di depannya tidak ada dipasang sutroh di situ. Maka kalau ada orang lewat, dia tidak berdosa dan dia tidak berhak untuk menghalau orang untuk lewat di depannya karena dia tidak memasang sutroh di hadapannya. Jadi ini sunnah. Jadi kita sunnah untuk menghalau orang tersebut apabila dia mau lewat di hadapan kita, karena ini dalam rangka untuk mencegah dia dalam melakukan kemungkaran. Tapi catatannya tadi apa? Kita memasang sutroh di hadapan kita. Kemudian kalau sesuatu yang kita pasang itu di hadapan kita, yaitu yang tingginya 2/3 zira'. 2/3 zira', jauhnya itu adalah 1 zira' atau tidak sebentar. Jadi antara dia itu tidak lebih dari 1 zira'. Antara dia dengan itu tidak lebih, kalau tingginya itu 2/3 zira'. Jadi semacam kayu atau apa yang dipasang di hadapan dia. Kalau tidak, maka dia tadi itu bisa tembok atau kalau ini kan sudah jelas memenuhi syarat karena dia tinggi, kemudian kita tinggal mengambil jarak saja antara kita dengan tiang atau tembak itu. Atau kalau tidak, maka dia membuat garis di sampingnya yang menunjukkan itu adalah batasan. Jadi bukan di depan garisnya, tetapi di sampingnya. Itu juga termasuk sutroh. Kalau enggak, maka sajadah yang kita pasang di hadapan kita itu juga sudah mewakili sebagai sutroh. Artinya ketika sudah ada sajadah, maka kita jangan lewat di sajadahnya. Kalau kita lewat di depan sajadahnya, maka itu boleh karena batas sutrohnya itu pada ujung daripada sajadah tersebut. Hadirin rahimakumullah. Satu lagi hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Su'ila dan takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. An sutratil musalli saking sutroe wong kang salat. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi mithlu mu'khiratir rahli, kaya kayu kang ana burine kewan tunggangan. Akhrajahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa minimal sutroh itu seperti kayu yang ada di belakang binatang tunggangan, misalnya unta. Jadi kalau seseorang naik unta,
kemudian di belakangnya ada dipasang kayu berdiri. Nah, seperti itu, minimal tingginya seperti itu. Tadi kita katakan yaitu 2/3 zira, itu tingginya. Itu minimal. Mithlu mu'khiratir rahli. Mu'khiratur rahli itu disebutkan di sini adalah kayu yang dipasang di belakang binatang tunggangan atau binatang yang dibuat seperti unta untuk ditunggangi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang sunnahnya untuk memasang sutroh bagi orang yang sholat. Nah, karena di sini ditanyakan tentang sutroh al-musalli. Rasulullah ditanya tentang itu. Berarti memasang sutroh itu sesuatu hal yang diperbolehkan. Kalau di masjid ataupun pada zaman sekarang tentu saja tidak seperti masjid atau pada masa yang lalu. Kalau pada masa yang lalu itu kan masjidnya pada masa Rasulullah tidak memakai keramik seperti ini. Nah, kalau sekarang memakai keramik sehingga kalau seseorang sholat sendirian itu sutrohnya ya tadi itu seperti yang kita sampaikan, misalnya di tiang, belakang tiang atau di belakang tembok, atau dia memasang sajadah misalnya. Kalau berjamaah bersaf-saf, maka itu di depannya itu sudah cukup sebagai sutroh. Hadirin rahimakumullah, demikian dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Masih belum begitu normal sehingga kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.